Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo Bapak. Perkenalkan nama saya Siti Almus Awaliyah. Saya dari kelas STR 1C dengan NIM P27904124 126. Di sini saya akan mereview kembali tugas praktikum ilmu biomedik dasar dengan mereview materi struktur sel dan fungsi struktur sel. Sebenarnya sel itu apa sih? Terus, kenapa dia punya warna-warni yang berbeda ya? Teman-teman semua bingung. Yuk, kita tonton video ini sampai selesai. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari tubuh manusia. Sel pula dibedakan ke dalam beberapa bagian, seperti nukleus, ribosom, aparatus Golgi, membran plasma, mitokondria, retikulum endoplasma halus, retikulum endoplasma kasar, flagellum, lisosom, sentrial, periksisom, mikrotubulus, intermediate filamen atau filamen sementara atau perantara, serta mikrofilamen. Dari bagian-bagian sel tersebut terdapat pula fungsinya masing-masing. Yuk kita bahas satu-satu. Dari struktur sel tersebut, setiap struktur memiliki fungsinya masing-masing. Seperti nukleus atau inti sel berfungsi sebagai penampung materi genetik, memproduksi ribosom, membentuk protein, mengontrol pembelahan, dan pertumbuhan sel. Selanjutnya terdapat ribosom. Ribosom berfungsi untuk membuat protein dan melakukan sintesis protein dalam sel. Proses produksi sel perlu diproduksi agar proses biologis dapat terjalin dengan cepat. Protein tersebut akan berguna untuk memelihara jaringan dalam tubuh, mempercepat reaksi kimia, menjaga daya tahan tubuh, dan yang paling penting membentuk struktur dari tubuh kamu. Selanjutnya adalah fungsi dari aparatus Golgi atau badan Golgi, yaitu sebagai glikolisis, yaitu modifikasi gula, protein dan lipid yang disebut glikoprotein dan glikolipid sebagian besar protein dan lipid permukaan sel, serta protein yang disekretasikan menjadi glikolisis. Membran plasma. Membran plasma berfungsi sebagai pelindung sel agar isi sel tidak keluar meninggalkan sel. Yang kedua, berfungsi sebagai mengontrol zat-zat yang akan masuk atau keluar meninggalkan sitoplasma. Ketiga, mengendalikan pertukaran zat antara sitoplasma dengan lingkungan. Yang keempat, sebagai tempat beberapa rekreasi, misalnya rekreasi terhadap cahaya matahari, rekreasi terhadap oksidasi dalam respirasi. Dan yang terakhir ialah sebagai reseptor atau penerima rangsangan dari luar, seperti hormon dan bahan kimia lainnya, baik dari zat yang berasal dari lingkungan atau dari luar sel. Yang kelima ialah mitokondria. Mitokondria berfungsi untuk menghasilkan energi bagi tubuh. Selain itu, mitokondria juga berperan dalam mengatur kematian sel dan pertumbuhan sel, serta menjaga kalsium, protein, dan lemak yang diperlukan oleh tubuh kamu. Selanjutnya ada retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma halus berfungsi banyak sekali dalam proses metabolisme. Ia mensintesiskan lipid, fosfolipid seperti pada membran plasma dan steroid. Selanjutnya retikulum endoplasma yang ketiga. Fungsi utama dari retikulum endoplasma kasar adalah memproduksi dan memproses protein tertentu pada ribosom yang akan diekspor. Kedelapan, terdapat flagellum berfungsi sebagai alat pergerakan utama bagi sel, terutama pada organisme bersel tunggal seperti bakteri dan protozoa. 9. Lisosom. Lisosom berfungsi sebagai pabrik daur ulang sel, mencerna material yang tidak berguna atau tidak berbahaya. 10. Terdapat sentriol. Sentriol berfungsi penting dalam pembelahan sel dan pembentukan silia dan flagellum. Selanjutnya, terdapat periksosom. Periksosom berfungsi untuk mengoksidasi biomolekul, mendaur ulang karbon, dan menetralkan radikal bebas. Terdapat mikrotubulus.
Mikrotubulus berfungsi sebagai seluler, seperti pemisah kromosom, pengangkutan vasikel, dan organel yang terarah, motilitas sel, dan polaritas sel. 13. Filamen perantara berfungsi untuk mengasumsikan sebagai penyerapan tekanan mekanis dan perangkat pengintegrasi untuk seluruh sitoskeleton. Yang terakhir, terdapat pula mikrofilamen berfungsi untuk mengkontraksikan sel, stabilitas sel, dan transport materi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.